Kalau jangkrik betina itu yang ini yang saya sentuh ini, ada jarumnya teman-teman. Kalau yang jantan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Animal Ghostel dimanapun Anda berada? Salam kicau mania, salam budidaya ternak jangkrik. Baiklah teman-teman, kali ini setelah kita mengupload ya video tentang panen jangkrik ternakan sendiri. Nah, kali ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi tutorial bagaimana cara menternakkan jangkrik di rumah sendiri, di tempat sendiri kan, supaya kebutuhan pakan EF burung itu bisa tercukupi. Nah, tidak mesti kita menggunakan harus media kotak tong yang besar, bisa dari kardus atau kotak-kotak kecil yang memang memungkinkan untuk bisa kita ternak jangkrik. Intinya kalau kita mau berusaha, apapun itu tempatnya, apapun itu wadahnya, itu bisa kita jadikan sebagai tempat wadah menternakkan jangkrik teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Hal yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu sebelum kita menternakkan jangkrik, terutama kita menyediakan dulu wadahnya teman-teman, atau tempat atau tong yang akan kita jadikan tempat media sebagai indukan jangkrik itu bertelur. Nah, jadi yang pertama teman-teman cari itu dulu tongnya, atau buat dulu tongnya, baik itu berukuran kecil maupun besar. Nah, kalau misalnya di tempat teman-teman tidak menemukan tong, yang mana tong itu umumnya dibuatkan dari triplek, teman-teman bisa memberi kotaknya, kotak kecil, yaitu kardus. Kardus itu teman-teman buat dindingnya itu dengan lakban kuning boleh, lakban warna putih pun boleh, supaya jangkrik itu tidak menggigit kardusnya. Dan itu juga pernah saya praktikkan di video-video sebelumnya. Nah, setelah sudah ada kotaknya, barulah teman-teman menyiapkan indukannya. Setelah indukan jangkrik betina dan jantan ada, baru cari media pasir tempat dia menanamkan telurnya teman-teman. Sebagaimana di alam dia akan bertelur di pasir dalam tanah. Nah, untuk kali ini langsung saja kita ke tutorialnya, bagaimana cara menternakkan jangkrik di kotak kecil. Oke, langsung saja teman-teman. Nah teman-teman, ini ada jangkrik ya, ini hanya sampel ya. Nah, untuk mengambil memilih jangkrik yang akan kita ternakkan, maka teman-teman boleh mencari jangkrik alam. Nah, itu yang warna hitam itu jangkrik alam. Kalau yang warna kuning ke kuning coklat itu jangkrik madu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menternakkan, untuk memilih indukannya, perbandingannya, kalau 10 ekor jangkrik betina, maka usahakan minimalnya kan 3 ekor jangkrik jantan, supaya pembuahannya itu mencukupi untuk semuanya. Nah teman-teman, apa beda jantan jangkrik betina dan apa beda jantan dan betina jangkrik ini? Nah, oke teman-teman, lalu pertanyaannya, apa beda jangkrik betina dengan jangkrik jantan teman-teman? Oke, langsung saja. Kalau jangkrik betina, nah lihat ini teman-teman, yang ini ada jarum di pantatnya. Coba kita tangkap satu ya. Nah ini teman-teman, kalau jangkrik betina itu yang ini yang saya sentuh ini, ada jarumnya teman-teman. Kalau yang jantan tidak ada. Nah ini lihat teman-teman pantatnya. Di pantatnya, di ujung pantatnya itu, kalau yang jantan tidak ada jarum tunggal. Nah kalau yang betina ada jarum tunggal panjang ini teman-teman ya. Ini tanda jangkrik betina, ini jangkrik jantan. Oke teman-teman. Nah teman-teman hanya memilih minimal
10 jangkrik betina dan 3 jangkrik jantan. Nah, itu perbandingan untuk kita tangkarkan. Kalau misalnya 100, maka teman-teman hitung sendiri berapa perbandingannya. Selanjutnya teman-teman, yang harus kita persiapkan ketika induk sudah ada, maka cari pasirnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Selanjutnya teman-teman, ini ada pasir teman-teman. Nah, ini pasir masih kering ya. Sebelum teman-teman memasukkan pasir ini ke dalam kotak sebagai media tempat bertelur, teman-teman harus memberikan air dulu ke pasir ini. Aduk supaya agak lembek teman-teman ya. Aduk agak lembab. Nah, dengan demikian jangkrik akan mudah menancapkan telurnya dan bertahan lama teman-teman. Nah, ini bagaimana takarannya? Tidak perlu terlalu sampai basah teman-teman. Cukup teman-teman hanya jadikan tanah ini atau pasir ini lembek saja teman-teman ya, atau lembab ya. Nah, ini teman-teman, kita kasihkan contohnya. Ini contohnya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini teman-teman, setelah jadi begini, ini pasirnya sudah kita campur dengan air dah. Sudah bagus ini untuk dijadikan media telur jangkrik. Nah, setelah begini teman-teman, nah baru langkah selanjutnya, wadah ini kita pindahkan ke dalam kotak tempat jangkrik kita masukkan nanti teman-teman. Jadi di dalam kotak itu kita masukkan jangkrik tergantung yang kita inginkan, dan jangkrik itu akan bertelur di dalam pasir ini teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, nah ini teman-teman penampakan di saat wadah pasir yang tadi kita aduk dan kita letakkan dalam tong, dan juga indukan jangkrik sudah kita masukkan, maka dia akan melakukan penanaman telur teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lihat ada jangkrik, nah sedang menancapkan jarumnya ke pasir. Itu dia sedang mengeluarkan telur dan memasukkan ke dalam pasir teman-teman. Nah, itu lihat teman-teman. Nah, itu nampak jangkriknya kan. Nah, setelah jangkrik ini menancapkan telurnya, dia akan pindah teman-teman ya. Nah, itu nampak teman-teman, dia menanamkan telurnya. Lalu pertanyaannya, berapa lama jangka kita ambil pasir ini? Nah teman-teman, setelah 3 hari ini pasirnya sudah kita letakkan dalam tong yang ada indukan jangkriknya, maka teman-teman bisa memindahkan pasirnya itu di tempat lain teman-teman, di tempat khusus penetasannya. Artinya jangan dicampur lagi dengan induknya. Kalau dicampur, dikhawatirkan dia akan memakan telurnya teman-teman. Nah, dengan demikian setelah teman-teman memindahkan pasir ini ke kotak yang akan kita jadikan penetasan, maka teman-teman hanya melakukan penjagaan pasirnya jangan sampai kering. Jadi teman-teman perlu semprot dengan semprot dengan air pagi, siang dan sore. Kalau tak sempat siang, maka cukup pagi dan sore saja teman-teman. Jadi dengan demikian pasirnya tetap lembab dan tidak kering. Nah, pertanyaan lagi, berapa lama dia akan menetas? Yang sudah saya hitung teman-teman, itu berkisaran 14 sampai 15 hari telur itu sudah menetas. Nah, ketika sudah menetas, nampak dia kecil-kecil teman-teman ya, seperti ini. Nah, setelah menetas seperti ini, yang seperti teman-teman lihat ini, teman-teman hanya meletakkan pur halus dengan daun kangkung. Kalau saya daun kangkung teman-teman ya, dan boleh juga yang lebih bagusnya itu batang pisang atau pokok pisang teman-teman ya, dicincang halus-halus sebagai air minumnya. Oke teman-teman, lakukan pemberian pur halus atau pur 511 dan batang pisang atau kangkung, pemberian makan untuk anak jangkrik teman-teman.
dan dalam jangka 2 minggu dia akan nampak kasar, nampak mulai besar, dan dia akan bisa kita panen dalam tempo sekitar 1 bulan teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat bagaimana dia menetas itu ya. Itu sangat banyak jangkriknya. Dan alhamdulillah ini produksi sendiri teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman cara menternakkan jangkrik. Dan ini teman-teman penampakan usia jangkrik yang tadi kita ternakkan teman-teman ya. Ini berusia lebih kurang 3 minggu dan ini sudah mulai siap untuk kita panen teman-teman ya. Nah, ini saya beri batang pisang dan kangkung kadang bayam teman-teman ya, tergantung apa yang ada yang saya jumpai. Nah, beginilah teman-teman cara menangkarkan atau membudidayakan jangkrik untuk rumahan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman dan bisa teman-teman praktikkan di rumah. Tentunya ini tidak susah, selagi kita mau berusaha, kita mau berbuat, mau kreatif, insyaallah kebutuhan untuk kecomania kita itu selalu aman. Nah, oh ya, ini saya terakhir saya sampaikan teman-teman, ini saya ternakkan di akuarium ya, akuarium bekas ikan. Jadi karena tidak ada tempat lain, jadi ini saya jadikan untuk tempat penetasannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini akuarium. Oke teman-teman, sekian dulu video kita, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.